Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vivit selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkanlah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan konsep belajar teori psikologi kognitif, Piaget, dan Brunner. Sebelumnya, perkenalkan kami yang beranggotakan 1. Evi Nurfitria dengan NPM 21103030011, Zaki Zakaria dengan NPM 21103030021, dan Octavia Andini Putri dengan NPM 21203030073. A. Konsep belajar teori psikologi kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Seperti juga diungkapkan oleh Winkel tahun 1996 bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif dan berbekas. Menurut Budiningsih tahun 2005, dalam model belajar kognitif tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya, sehingga disebut juga dengan model belajar perseptual. Dalam praktek pembelajaran, pakar-pakar teori kognitif antara lain adalah Jean Piaget dengan rumusan tahapan-tahapan perkembangan, Jerome Brunner dengan pemahaman konsep, Ausubel dengan advanced organizer, dan Gagne dengan hierarki belajar, dan lain-lain. Untuk materi konsep belajar teori Piaget akan disampaikan oleh rekan saya, Evi Nurfitria. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada konsep belajar teori Piaget. Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya. Next. Proses belajarnya melalui 3 tahapan. Yang pertama ada asimilasi. Itu adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Yang kedua ada tahap akomodasi. Adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Tahap yang ketiga adalah ekuilibrasi, adalah proses menyeimbangkan atau menyesuaikan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Next. Proses belajar terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan usia anak yang dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motor atau dari lahir sampai kurang lebih umur 22 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional atau kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret atau kurang lebih 7-11 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis. Yang keempat, tahap operasi formal atau kurang lebih umur 11 tahun sampai umur 15 tahun. Next. Selanjutnya, menurut Piaget, pembelajaran itu terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri, atau pokok bahasan manakah yang cocok untuk eksperimentasi dan untuk pemecahan masalah dalam situasi kelompok yang bercirikan kegiatan prediksi dan eksplanasi.
Yang kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut. Yang ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjung proses pemecahan masalah. Yang keempat, menilai pertanyaan setiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. Itu menurut Damayanti tahun 2002. Selanjutnya, tentang konsep belajar teori Brunner akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Octavia Andini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian ada konsep belajar teori Brunner. Brunner berpendapat dalam Irawan bahwa proses dalam teori psikologi kognitif Brunner disebut teori belajar penemuan melalui tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada proses belajar tidak ditentukan oleh umur siswa, melainkan cara mengatur materi yang akan diolah. Selanjutnya, ada tahapan dalam proses belajar yang ditentukan oleh cara seorang siswa melihat lingkungan, yaitu yang pertama, ada enaktif, untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Siswa melakukan aktivitas individu. Kemudian ada ikonik, untuk memahami lingkungan di sekitarnya, siswa tidak melakukan observasi dengan pengamatan. Selanjutnya ada simbolik, digunakan untuk memahami gagasan yang abstrak. Selanjutnya, teori kognitif Brunner. Ini dalam aplikasi praktisnya sangat membebaskan pembelajar untuk belajar sendiri, sehingga cenderung bersifat discovery. Belajar dengan cara menemukan. Disebut juga kurikulum spiral Brunner, karena banyak menuntut pengulangan-pengulangan, yaitu setahap demi setahap, dari yang sederhana ke yang kompleks, sampai siswa menemukan materi secara utuh. Next. Yang terakhir ada secara umum, teori penemuan Brunner. Ini bila diaplikasikan mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Kemudian, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, ada menentukan topik-topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh pembelajar. Kemudian, mencari contoh-contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya yang dapat digunakan pembelajar untuk belajar. Selanjutnya, mengatur topik-topik pelajaran. Kemudian, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Udah gitu, Zak.